Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mu'alaf Center Yogyakarta dimanapun Anda berada, Alhamdulillah pada hari Jumat ini tanggal 26 Mei tahun 2023 kami baru saja tadi melakukan agenda rutin kami di salah satu desa binaan yang sangat rawan sekali pendangkalan akidah. Dan alhamdulillah kegiatan kami itu berjalan dengan lancar. Alhamdulillah kami telah melakukan salah satu kewajiban kita sebagai umat muslim, yaitu menunaikan ibadah sholat Jumat berjamaah. Dan telah kita ketahui bersama bahwa di desa ini, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, sangat rawan pendangkalan akidah. Dengan itu kami dari tim Mu'alaf Center Yogyakarta akan terus membantu mereka, menanamkan akidah kepada mereka hingga mereka sadar bahwa kewajiban mereka sebagai muslim itu ada memberikan penanaman akidah kepada mereka. Dan semoga kedepannya di desa ini menjadi desa yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan kita apa tadi? Kegiatannya? Iya. Selain khutbah Jumat, kami juga mempererat tali silaturahmi karena di sana itu rawan sekali dengan pendangkalan akidah. Gimana kesannya ketika ke sana? Ya, kalau untuk pertama kali saya ke sana itu ya jemaahnya mungkin masih belum banyak ya. Dan alhamdulillah untuk saat ini jemaah-jemaah di sana itu udah semakin berkembang, udah mulai banyak yang pada mau ke masjid. Nah, soalnya mereka udah mulai ada kesadaran diri untuk mau beribadah, salah satunya sholat Jumat. Ya. Sahabat Mu'alaf Center Yogyakarta dimanapun Anda berada, jadi agenda rutin kami ini bukan hanya sekali gitu, namun ini dilaksanakan sebulan 2 kali, bahkan mungkin bisa lebih dari 2 kali. Jadi monggo kawan-kawan yang ingin bergabung bersama kami, yang dia ingin melakukan suatu kebaikan atau ingin coba dia pengen banget gitu loh, pengen banget untuk khutbah Jumat, pengen latihan, menyalurkan tenaganya, bahkan gitu kan, tenaganya, waktunya demi hal-hal yang baik. Monggo silahkan datang di Mu'alaf Center Yogyakarta dan bisa bergabung bersama kami. Semoga apa yang kami jalani ini bermanfaat bagi kami, itu pribadi dan juga untuk semua umat umumnya. Masya Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum khutbah Jumat kita mulai, mari untuk para jemaah untuk mengisi shop di depannya yang masih kosong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Segala puji bagi Allah pemilik langit dan bumi. Dialah Allah Tuhan yang hidup kekal dan terus menerus mengurus makhluknya, Raja segala raja, pemilik hari pembalasan, di mana tidak ada naungan kecuali naungannya. Pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tercurah salawat dan salam, lelaki pilihan Allah yang menjadi percontohan terbaik sepanjang zaman bagi seluruh manusia di setiap lini kehidupan. Hendaklah kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa,
mengerjakan perintah dengan segenap kemampuan yang dimiliki serta menjauhi larangannya sama sekali. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, manusia seluruhnya akan kembali dan dikumpulkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ada yang mendapat ampunan, rahmat dan balasan jannatun na'im, dan sebagian lainnya mendapat balasan atas kemaksiatan yang mereka lakukan selama di dunia berupa narun hamiyah. Karena hanya di sisi Allah lah balasan yang lebih baik lagi kekal itu berada, maka tentu setiap hamba ingin mendekat dan dicintai Allah. Dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, layaknya rembulan di tengah malam, Rasulullah dengan sangat jelas memberikan petunjuk cara mendekat pada Allah, mendapatkan cintanya, dan serta bagaimana Allah melakukan hambanya yang ia cintai. Dari Abu Hurairah menuturkan, Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, dan hambaku tidak bisa mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada yang telah aku wajibkan. Jika hambaku terus-menerus mendekatkan diri kepadaku dengan amalan sunnah, maka aku mencintai dia. Jika aku sudah mencintainya, maka akulah pendengarannya yang ia jadikan untuk mendengar, dan pandangannya yang ia jadikan untuk memandang, dan tangannya yang ia jadikan untuk memukul, dan kakinya yang ia jadikan untuk berjalan. Hadis riwayat Bukhari. Pertama-tama Allah menjelaskan dengan tegas bahwa satu-satunya cara mendekatkan diri kepada Allah adalah dengan mengerjakan apa yang telah diwajibkan atas hambanya, bukan dengan jalan lainnya. Apa yang Allah wajibkan itulah yang akan dimintai untuk dipertanggungjawabkan pertama kali, karena wajib itu pula berarti yang paling Allah hendaki bagi seorang hamba untuk lakukan sebelum amalan lainnya. Seseorang tidak bisa disebut ahli dalam melaksanakan sholat sunnah karena sholat rawatib yang senantiasa ia lakukan apabila sholat fardu 5 waktu justru ia tinggalkan. Sholat fardu adalah yang paling pertama dihisab saat hari kiamat, sedangkan sholat rawatib tidak menjadi dosa walaupun ia tinggalkan. Sholat nawafil sebagaimana namanya adalah tambahan dari sholat fardu. Rasulullah pernah melarang seorang sahabat yang memberi wasiat untuk mengeluarkan seluruh kemudian sebagian hartanya untuk Islam. Hal itu Rasulullah lakukan demi menjaga keluarga yang ia tinggalkan agar tidak dalam keadaan lemah dan terlantar sepeninggalnya kelak. Rasulullah menenangkan bahwa nafkah kepada keluarga itu pun merupakan sedekah baginya. Demikianlah kewajiban seorang ayah terhadap istri dan anak-anaknya. Hadirin sidang jemaat yang berbahagia, maka diikutilah amalan wajib itu dengan amalan-amalan sunnah yang dilazimkan, yang terus-menerus dilakukan sehingga menjadi kebiasaan. Timbul perasaan ganjil dalam hati bila yang harus itu tidak diikuti dengan yang dianjurkan. Beribadah tidak lagi karena terpaksa, namun telah meningkat menjadi syukur dan kerelaan. Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah, bahkan di antara sahabat-sahabat besar lainnya. Sehingga Rasulullah bersabda, apabila ia boleh mengangkat seorang khalil, maka Abu Bakarlah orangnya. Demikian keistimewaan Abu Bakar bagi Nabi. Cinta Allah terhadap hambanya menjadikan hamba itu mendapat kedudukan dan perlakuan yang istimewa. Di antara perlakuan yang istimewa itu adalah Allah menjaga pendengaran hambanya, sehingga nyaman mendengar kebaikan dan terganggu mendengar keburukan. Dekat dengan suara yang menjadikan pahala dan jauh dari segala bentuk bunyi yang menghasilkan dosa. Allah menjadi penglihatannya yang ia gunakan untuk memandang kemanapun ia pergi. Tak ada yang ia lihat kecuali apa yang Allah ridho untuk ia lihat saja. Begitu pula dengan tangan dan kakinya, setiap apa yang ia lakukan dan kemanapun ia pergi senantiasa berada dalam penjagaan dan tuntunan Allah.
Hadirin sidang jemaat rahimakumullah, kita ingin mendekat dan mendapat cinta Allah. Alangkah indah perlakuan Allah terhadap orang yang Ia cintai. Telah terang jalan yang harus ditempuh untuk meraihnya. Mudah-mudahan Allah menganugerahkan istiqomah dalam kita menghamba kepadanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mari kita tutup khutbah Jumat siang pada hari ini dengan membaca doa bersama-sama. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma a'ina 'ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Rabbighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan muttaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wala dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Mari rapatkan dan luruskan shaf. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a
فجعله غثاء أهوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.